Assalamualaikum, kembali lagi bersama saya Permadi Arya. Bangsa kita sedang dihebohkan oleh kasus intoleransi yang terjadi di sebuah SMK negeri di Kota Padang, Sumatera Barat. Ketika orang tua murid bernama Elianu Hia mengunggah video rekaman yang berisikan dialog dengan Pak Guru, yang mana sang guru mewajibkan anaknya Jenny Hia yang non-muslim untuk memakai jilbab. Simak video ini, saya akan bongkar intoleransi seperti ini tidak hanya terjadi di SMK Negeri 4 Padang saja. Yang aturan sekolah itu kan jilbab ini, Pak, lambang agama saya, Pak. Kalau saya pakai jilbab, seakan-akan saya membohongi identitas agama saya. Ya kan? Di mana hak agama saya, hak asasi saya? Yang lain wajib dipakai. Seakan-akan saya, bagaimana Bapak sekarang ini dipaksa masuk ke yayasan lain. Kalau ini yayasan nggak masalah sama saya, itu aturan. Ini kan negeri. Ini kan negeri. Unggahan ini menjadi viral dan membuka mata kita akan adanya praktek intoleransi yang selama ini tidak kita ketahui tapi terjadi di depan hidung kita, yakni praktek pelanggaran hak asasi anak berupa pemaksaan baju agama tertentu kepada siswa yang berbeda agama. Dalam kasus ini, memaksakan baju agama Islam kepada siswi non-muslim. Berkat kerja keras netizen yang serempak memposting kasus pemaksaan jilbab kepada siswi non-muslim ini di berbagai akun media sosial, di Facebook, di Instagram, di Twitter, kita bersama-sama mention Pak Menteri Pendidikan Nadiem Makarim. Akhirnya, setelah 2 hari memviralkan bersama, kerja keras netizen tidak sia-sia. Pak Menteri Nadiem Makarim mendengar teriakan kita dan buka suara. Sekolah tidak boleh sama sekali membuat peraturan atau himbauan kepada peserta didik untuk menggunakan model pakaian kekhususan agama tertentu sebagai pakaian seragam sekolah, apalagi jika tidak sesuai dengan agama atau kepercayaan peserta didik. Hal tersebut merupakan bentuk intoleransi. Segera memberikan sanksi yang tegas atas pelanggaran disiplin bagi seluruh pihak yang terbukti terlibat, termasuk kemungkinan menerapkan pembebasan jabatan. Saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih banyak buat Pak Menteri Nadiem Makarim atas respon cepatnya. Terima kasih, Pak. Sesuatu yang sudah lama tidak dirasakan di negeri ini, yakni negara hadir pada kasus intoleransi. Dan kali ini bukan hanya sekedar hadir, tapi juga menindak tegas pelakunya, memecat oknumnya. Bukan seperti dulu-dulu yang hanya berakhir damai di atas lembar materai. Saya juga ingin memberikan apresiasi kepada Komnas Perlindungan Anak KPAI yang telah menyatakan sikap bahwasanya KPAI prihatin dan menyayangkan akan adanya intoleransi di SMK Negeri 4 ini. Dan menyatakan bahwa memaksakan jilbab kepada siswi non-muslim adalah bentuk pelanggaran hak anak. Bravo KPAI, kepercayaan saya kepada KPAI pulih. Bahwa tindakan kepala sekolah dan guru-guru SMK 2 Padang yang memaksakan siswi non-muslim Kristen yang berjumlah lebih 46 orang dipaksa untuk memakai jilbab adalah suatu tindakan pelanggaran dasar-dasar hak asasi manusia khususnya bagi siswa non-muslim. 46 siswi non-muslim dipaksa memakai jilbab. Itu di SMK Negeri 4 saja. 46 orang. Ternyata kasus pemaksaan jilbab ke siswi non-muslim ini hanyalah tip of the iceberg atau ujung dari sebuah gunung es yang tersembunyi. Karena sejak kasus ini mencuat, inbox saya di Instagram, di Twitter banjir oleh pesan DM dari korban-korban siswi non-muslim yang juga dipaksa memakai jilbab di sekolah-sekolah negeri lainnya. Ternyata praktek intoleransi memaksakan jilbab kepada siswi non-muslim ini sudah dianggap sebagai sesuatu yang biasa di wilayah-wilayah tertentu di negeri ini. Berikut adalah kasus-kasus yang sama yang terjadi di sekolah-sekolah lain, yang mana sang korban meminta kepada saya untuk mempublikasikannya agar mata Indonesia terbuka akan penderitaan batin yang mereka harus lewati saat dipaksa memakai atribut agama orang lain. Adik kita ini inisialnya JN. Kita blurkan saja mukanya ya. JN sekolah di SMA Negeri 1 Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Agama JN Kristen. Dan semasa sekolah, JN dipaksa memakai jilbab seperti di foto ini.
Menurut testimoni JN, pada waktu itu, bahkan ada seorang calon ketua OSIS yang juga beragama Kristen sempat menyuarakan penolakan terhadap keharusan memakai jilbab ini bagi siswi non-muslim. Yang terjadi malah membuat dia batal dicalonkan sebagai ketua OSIS. JN lulus SMA tahun 2015 dan dia terpaksa memakai jilbab sampai dia lulus. Ini adalah adik kelasnya JN, nama mereka Esther dan Ruth. Agama mereka Kristen. Mereka lulus dari SMA Negeri 1 Siak Hulu Riau pada tahun 2018. Dan mereka bersaksi, selama sekolah mereka dipaksa memakai jilbab walaupun kenyataannya agama mereka bukan Islam. Adik kita yang satu ini inisialnya AS. Kita blurkan juga mukanya ya. AS sekolah di SMP Negeri 1 Luhak Nanduo, juga SMA Negeri 1 Luhak Nanduo di Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Menurut testimoni AS, pihak sekolah bahkan sampai melarang, tidak memperkenalkan masuk kepada siswi non-muslim yang datang ke sekolah menolak memakai jilbab. Sampai AS lulus tahun 2014, AS dipaksa memakai jilbab. Bahkan foto KTP-nya pun memakai jilbab. Berikut ini saya dapat dari sebuah cuitan dari akun Twitter bernama Andolan yang mengaku telah mengadu kepada Pak Menteri Nadiem Makarim melalui akun Twitternya bahwasanya praktek intoleransi memaksa jilbab kepada siswi non-muslim ini terjadi di seluruh sekolah negeri di daerah Bangkinang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Ando berharap dengan mencuatnya kasus di Padang ini, Pak Menteri bisa menertibkan juga praktek yang sama di daerahnya. Dari kasus-kasus yang sama di sekolah-sekolah yang berbeda ini, banyak yang meyakini bahwa praktek intoleransi memaksa jilbab kepada siswi non-muslim ini adalah praktek yang dianggap lazim di banyak sekolah di kedua wilayah ini. Dari SMA sampai SMP, mungkin juga SD. Memprihatinkan sekali pelanggaran hak asasi anak yang terjadi di depan hidung kita yang tidak akan terkuak kalau tidak oleh keberanian orang tua murid Jenihia di SMK Negeri 4 Padang. Ramainya kasus ini membuat kelompok intoleran menggeliat, mencoba membela sambil mencari pembenaran. Kenapa cuma kasus ini yang dipermasalahkan? Kenapa pemaksaan topi Santa kepada karyawan tidak diributkan? Ya jelas beda dong, Oon. Karyawan kerja itu muamalah, ada pertukarannya, mereka dibayar. Ya konsekuensinya mereka harus ikut aturan perusahaan. Tidak suka silahkan resign. Kalau ini sekolah negeri, oi, gaji guru dibayar oleh pajak dari duit kita. Jadi ya tidak boleh sesukanya dong. Aduh, saya berharap semoga video ini bisa sampai ke Pak Menteri Nadiem Makarim. Sekali lagi terima kasih Pak atas respon cepatnya dan ketegasannya. Namun, Bapak perlu membuka mata bahwa kasus seperti ini tidak hanya terjadi di SMK Negeri 4 Padang saja. Namun, diduga banyak terjadi di sekolah-sekolah di dua wilayah yang saya paparkan tadi. Jadi guys, yang nonton video ini sampai habis, bantu sebarkan lagi videonya, copy tautan link dari video ini, sebarkan lagi ke grup WA keluarga, grup WA sekolah, grup WA tempat kerja, agar semakin banyak yang terbuka matanya akan praktek intoleransi yang memaksakan jilbab ke siswi non-muslim ini yang sudah terjadi di mana-mana sepertinya. Sekali lagi, semoga video ini sampai ke Pak Menteri dan bisa ditertibkan semuanya. Amin. Dengan saya Permadi Arya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.